anggota dan simpatisan kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Purom Okiman Wenda atau POW menyerahkan diri kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hingga saat ini, Purom Okiman Wenda merupakan pentolan KKB Papua paling dicari karena bertanggung jawab atas sederet penembakan terhadap sipil maupun TNI Polri. Kepala Penerangan Kogab Ilhan III, Kolonel JZI Gusti Nyoman Suryastawa mengkonfirmasi penyerahan diri 10 anggota KKB pimpinan Purom Okiman Wenda atau POW dilakukan di distrik Balingga, Kabupaten Lanijaya, Papua. Pada 31 Agustus 2020 telah dilakukan penyerahan diri 4 orang kelompok militan Purom Okiman Wenda beserta 6 orang simpatisannya kepada Satgas Pantas Mobile JPL 05 PKR di Lanijaya. Demikian kata Nyoman melalui keterangan tertulis. 4 dari 10 orang itu mereka merupakan anggota KKB dan telah masuk dalam daftar pencarian orang. Mereka adalah Tabenak Wenda, Join Tabuni, Dekin Wenda, dan Bakar Wenda. Sementara 6 lainnya merupakan simpatisan KKB, yakni Leis Tabuni, Delia Wenda, Kuku Tabuni, Hiro Wenda, Kondis Tabuni, dan Nendiles Wenda. Nyoman mengatakan 10 orang itu pernah bergabung dengan KKB pimpinan POW. Mereka telah mengikuti pelatihan militer di markas OPM Sumalong. Ke-10 orang tersebut juga mengakui bergabung dengan OPM karena diancam oleh POW dan dijanjikan akan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Sementara pada acara penyerahan diri tersebut diserahkan juga barang bukti berupa 1 handy talkie, sebuah charger handy talkie, dan 1 rompi serbu yang pernah digunakan saat bergabung dalam KKB pimpinan POW. Purom Okiman Wenda mempunyai basis di Kabupaten Lanijaya. Melansir dari akun Facebook Surga Kecil yang jatuh ke bumi sekitar 17 tahun lalu, Purom Okiman Wenda awalnya hanya pelaku kriminal kelas teri yang sering mabuk-mabukan dan memalak masyarakat. Ia beroperasi di wilayah Kabupaten Puncak Jaya. Akibat ulahnya yang selalu meresahkan warga, Purom pun masuk dalam kejaran pihak kepolisian. Demi menghindari kejaran polisi, Purom melari ke hutan di distrik Tinggi Nambut dan bergabung dengan kelompok separatis OPM pimpinan Goliat Tabuni. Tingkat intelektual Purom yang rendah memudahkan Goliat Tabuni mendoktrin ide-ide separatisme dan rasisme kepada dirinya. Seiring dengan menurunnya aksi kelompok Goliat Tabuni akibat kejaran aparat, Purom pun mulai berusaha menunjukkan eksistensinya. Dia menarik diri dari kelompok Goliat Tabuni dan mulai membentuk kelompok tersendiri yang terdiri dari anggota yang berusia muda, brutal, emosional, dan tidak berpendidikan. Awalnya, Purom Okiman Wenda berani menghadang patroli TNI Polri, seperti melakukan penyerangan terhadap Mapolsek Birime pada 27 November 2012 lalu. Purom DKK membunuh dengan keji 3 orang anggota Polsek Birime dan merampas 3 pucuk senjata api, 2 senjata api laras panjang, dan 1 pistol revolver. Lalu beberapa hari kemudian, ketika Kapolda Papua saat itu, Irjen Polisi Tito Karnavian, meninjau TKP di Mapolsek Birime, Purom dengan arogansinya melakukan penembakan terhadap rombongan Kapolda. Seorang anggotanya, Wandis Wanimbo, tewas tertembak aparat. Sementara pada 1 Agustus 2014, kembali Purom menunjukkan arogansinya dengan melakukan penghadangan terhadap pasukan TNI yang sedang melaksanakan pergeseran pasukan dari Wamena menuju Lanijaya. 1 orang prajurit TNI menderita luka tembak dan 5 orang kelompok Purom tewas dalam kontak senjata tersebut. 3 hari kemudian, 4 Agustus 2014, kelompok separatis ini kembali menyerang konvoi personel Brimob Papua yang sedang mengawal Sekda Kabupaten Lanijaya di sekitar Jembatan Jalipok, perbatasan Kampung Ciwili dan Kampung Wiren Gembur. 1 orang personel Brimob menderita luka pada kornea mata terkena kelongsong peluru. Sebelumnya, seorang anggota KKB yang diketahui bernama Tendinson Enombi ini bersedia menyerahkan diri untuk bergabung dengan NKRI. Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Eko Daryanto mengatakan penyerahan diri yang dilakukan Tendinson berkat pendekatan persuasif yang dilakukan aparat Kodim 1714 Puncak Jaya. Saat proses pendekatan itu, dikatakan Tendinson sempat mengaku ingin hidup normal. Selain itu, ada keluarga yang harus diberikan nafkah. Tendinson sempat menyampaikan dirinya ingin kembali ke jalan yang benar dan hidup normal. Proses penyerahan diri dilakukan secara simbolis dengan menyerahkan senjata yang dimiliki Tendinson kepada pemerintah Kabupaten Puncak Jaya.
Penyerahan diri yang dilakukan Tendinson juga mendapat respon positif dari pemerintah Kabupaten Puncak Jaya. Bahkan yang bersangkutan juga akan difasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan secara layak. Hanya saja saat proses penyerahan diri tersebut, dikatakan Eko sempat terjadi kendala, sebab Tendinson justru tertembak oleh senjatanya sendiri yang akan diserahkan kepada Pemda setempat. Kejadian itu terjadi di Kali Mewoluk saat yang bersangkutan terjatuh dalam perjalanan menuju Kota Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya. Ketika terjatuh itu, senjata yang dibawanya ikut meletus dan mengenai pinggang hingga tembus ke betis kanannya. Akibat luka yang dideritanya itu, korban langsung dievakuasi ke rumah sakit.